Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur atas berkat-Mu mengumpulkan kami semua di sini, dan kami di sini akan memulai Igen Talks pada kesempatan ini. Tuhan, berkatilah agar menjadi pemberitaan firman-Mu untuk kami semua para Igeners. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom Igeners, jumpa lagi di Igen Talks. Pada kesempatan ini kita semua sedang berbahagia pasti ya, tapi sayangnya aku juga gak terlalu berbahagia karena beberapa banyak hal yang ada di media sosial saat ini itu semua tentang hoax dan hoax, termasuk ujaran kebencian, komen-komen yang gak bagus, kemudian juga sayangnya netizen kita ini itu sukanya nulis-nulis hal yang nggak baik gitu kan ya. Makanya itu kayaknya kita boleh deh, apalagi akhir-akhir ini kita baru disajikan dengan film yang Budi Pekerti pasti udah pernah nonton semua kan, bagaimana efek dari ujaran kebencian itu
dampak banget ya ke mental kita. Nah, pada kesempatan hari ini dengan sangat berbahagia kita akan ngobrol bagaimana cara kita sebagai orang Kristen untuk selalu ada dalam ranah yang baik itu sosial media, baik itu mengungkapkan suatu kebenaran. Nah, pada hari ini kita sudah ada kedatangan Kak Fitri. Selamat malam. Dengan bajunya yang pink, penuh dengan kebahagiaan. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Penuh dengan kebahagiaan betul kan? Iya, betul. Karena ketemu teman-teman Igeners. Memang banyak banget di sini ya dari 5.000 ya. Aduh. Cuma sayang Kak, aku kok ya sedih ya yang aku tadi bilang itu. Kalau iya. kita itu akhir hari ini termasuk yang di Twitter sekarang baru viral banget itu ya yang ada di sebuah perguruan tinggi negeri di Jogja itu yang itu ya. banyak banget Demi meloloskan ini dia hanya karena ingin meloloskan ambisi semata iya. dia harus mengorbankan seseorang padahal itu nggak benar. Iya. Itu kan juga namanya kalau orang di Kristen ini kan sebagai orang Kristen itu kan dosa. Iya. Nah, hari ini kita mau ngomongin itu Kak. Boleh, yuk. Ayo Kak Fitri itu udahlah aku nanti tanya-tanya dalam ya Kak ya. Jadi gini Kak, gimana sih pandangannya Kakak itu tentang keseimbangan dan kebebasan berekspresi di media sosial itu gimana sih Kak? Iya. Jadi kita ini kan memang sebagai manusia ini kan kita termasuk sebagai makhluk sosial, ya kan? Makhluk sosial itu pasti kita butuh namanya interaksi, kita butuh sosialisasi, gitu. Negara kita sendiri Indonesia menganut sistem demokrasi. Dan itu sudah dituangkan di dalam hierarki peraturan hukum tertinggi kita di Undang-Undang Dasar 1945. Itu di pasal 28 dituangkan di situ bahwa Pasal 28 setiap warga negara dengan diizinkan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide, gagasan, kreativitas dan lain sebagainya gitu kan. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman gitu, zaman semakin maju, semakin modern, muncullah teknologi juga semakin maju, semakin modern. Nah, ini perlu instrumen. Perlu instrumen untuk menjaga berjalannya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, bisa melindungi kepentingan umum, bisa bermanfaat dan ada kepastian. Nah, instrumen itulah yang namanya hukum. Hukum adalah regulasi peraturan perundang-undangan. Itu muncullah tahun 2008 semakin dirasa perlu muncullah UU ITE. Gitu kan. UU ITE pun itu sendiri sekarang udah mengalami perubahan di tahun 2016 kalau saya nggak salah ya. 2016. Iya, 2016 atau 2019 itu sudah ada perubahannya gitu kan. Sudah ada perubahannya karena sudah dirasa ada hal yang belum diatur nih. Dan harus diatur lagi gitu. Berarti sudah update ya sekarang ini ya. Update lagi. Nah, kalau kita berbicara keseimbangan, hukum dan pelaksanaan bisa berjalan manakala juga ada sosialisasi. Hukum bisa berjalan manakala juga ada sosialisasi. Manakala juga ada sosialisasi. Iya, betul. Nah, rasanya nih awareness masyarakat nih yang belum terlalu besar tentang UU ITE itu. Bahkan mungkin di kalangan kita aja nih nggak terlalu paham kan tentang UU ITE. Paham nggak Kak Darian? Jelas tahu kan, ada UU ITE. Mungkin saya juga nggak terlalu memahami ke arah sana gitu ya, gitu kan. Nah, tapi artinya UU ITE itu disediakan untuk melindungi, mengcover. Keseimbangan tercipta saat ada sosialisasi itu terpenuhi gitu ya. Masyarakat paham, masyarakat tahu apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Dan jika yang tidak diperbolehkan itu dilakukan, kira-kira apa sih ya ancaman hukumannya? Itu. Oke Kak, berarti memang keseimbangan itu semua sudah diatur, sudah ada hukumnya, tinggal kita bukan bermain ya, tapi adalah bersosialisasi di dalamnya itu dengan baik dan benar. Ya, gitu artinya kan, hukum memagari ya, memagari pergerakan kegiatan itu gitu Kak. Oke Kak. Nah, terus kalau seperti itu tadi kan kita sendiri udah lihat ya tuh ya yang di Budi Pekerti itu kan bahwa itu. ngeri banget aku ya. sampai nangis itu Kak. Itu saya ngerasanya kalau saya ada di posisi Bu Prani itu seperti apa. Harus kuat sekali. Itu kan kita sendiri tahu sebenarnya kan itu tadi tahu penyebabnya adalah apa yang sesungguhnya terjadi ditangkap oleh kamera terus dilihat oleh
netizen itu berbeda. Karena hasil olahannya juga Iya, dibuat berbeda betul, gitu kan, betul. sehingga yang ditangkap oleh netizen juga berbeda. Itu gimana Kak untuk Kakak? Maksudnya yang mau aku tanyakan itu adalah kita tuh netizennya tuh harusnya gimana sih? Harusnya ngecek dulu kah atau langsung terima? Mohon maaf nih ya, karena kan sebenarnya yang dikatakan itu kan sumber permasalahannya dari satu kata. Iya. Suwi gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa kan artinya kan lama gitu ya. Tapi bisa diplesetin jadi as. Ya. Tit aja ya, tanpa harus ditit sama yang editornya ya gitu kan. Nah, itu gimana Kak? Maksudnya hanya hal sepele terus jadi besar banget gitu loh. Terus jadi viral. Sometimes viral ini pedang bermata dua nih. Iya, betul. Gitu. Bisa jadi bagus, bisa juga jadi jelek. Nah, itu gimana Kak? Nah, itu tergantung ke kitanya bagaimana kita membawa ruang publik ruang digital ini gitu loh. Ruang digital itu kan sesuatu yang pasif. Iya kan? Kita manusia adalah yang aktif ya. gitu kan. Nah, kita sebagai manusia ini mau membawa sarana ini kemana? Menjadi yang positif atau yang negatif. Kalau di dalamnya sudah ada unsur kebencian, maka hal-hal seperti itu tadi yang dialami Bu Prani dijadikan untuk alat untuk menyerang. Nah, Bu Prani yang tidak artinya tidak terlalu main digital gitu ya, merasa bahwa kebenaran itu harus diungkap. Gitu. Tapi di era sekarang ini terus terang untuk mengungkapkan suatu kebenaran itu juga butuh effort dari kitanya ya. Jadi kita juga harus punya mental yang kuat karena pasti serangan-serangan netizen budiman ini kan luar biasa kan jempolnya kan, betul gitu banget. kan. Kadang-kadang Betul netizen banget. sendiri itu mengikuti mana komen yang banyak, diikuti yang benar ya, gitu. betul. Seolah-olah itu yang benar Betul. gitu loh. Padahal belum tentu itu yang benar. Gitu. Sedih ya memang ya dengarnya Iya. kalau orang itu hanya mengikuti yang banyak bukan yang benar. Bukan yang benar. Betul. Nah, tren kita lagi seperti itu kan. Betul Kak. Iya. Dan itu sedih banget sih memang. Iya. Nah, tapi aku mau tanya nih Kak. Ini sambil nyontek ya Kak ya. Saya juga sambil nyontek loh. Saya nyontekan juga Kak Ferdinand. Kita sama-sama punya contekan ya. Kita. Oke, ujaran kebencian di media sosial itu sebenarnya bisa menciptakan lingkungan online tuh lebih aman dan eksklusif nggak? Inklusif, mohon maaf. Inklusif gitu nggak sih? Maksudnya itu adalah regulasinya itu. Bisa untuk seperti apa sih? Kita tuh harus bagaimana sih kalau misalnya aku bisa bilangnya adalah sebagai pelaku ujaran kebencian itu ataupun kita sebagai korban seperti Bu Prani itu tadi Kak. Jadi regulasinya tuh ada, sudah regulasinya ada, aturannya sudah ada gitu ya. Nah, aturan ini tuh seperti pencemaran nama baik gitu ya. Kita mungkin kalau seringnya kita kan taunya penyebaran hoax ya, gitu kan. Tapi di dalam hoax itu sendiri pasti ada kandungan pencemaran nama baik. Ketika nama itu disebut dan saya nggak melakukan itu kan saya merasa nama saya tercemar dong. Ya. Nah, itu semua medianya bisa dilakukan dengan cara pengaduan. Kita mengadu ke polisi, kemudian tuntutan dan lain sebagainya, tindak lanjutnya otomatis ke sana gitu ya Kak ya. Tapi menurut saya ketika kita hidup ini kan ada berbagai macam norma. Selain norma hukum ya, itu ada norma agama, ada norma budaya, ada norma sosial. Ya, di dalamnya situ juga ada etika. Nah, ketika kita sudah menjalankan ketiga norma yang lain gitu ya, atau norma-norma yang lain selain norma yang hukum gitu, itu saya rasa kita nggak akan nyampe kok sampai ke masalah akan ada problem dan kemudian kita akan mengadu ke polisi gitu ya. Itu kita nggak nyampe ke sana gitu. Karena kalau kita pakai agama, contohnya kita pakai agama, kita mendekatkan pada Tuhan. Kita melakukan apa yang kita lakukan di media sosial gitu ya, di ruang digital itu adalah diuntukkan untuk Tuhan gitu ya. Membangun diri kita gitu ya untuk semakin lebih baik gitu ya, kreativitas semakin baik, pengetahuan semakin baik, menjaring jejaring sosial gitu ya, menjalin jejaring sosial. Itu kita nggak akan kepikiran tuh punya hati untuk bisa melukai orang lain. Betul. Gak ada tuh kita kepikiran untuk saya mau ngadu domba ini gitu ya. Betul. Saya pengen jadi buzzer gitu ya. Betul, iya. Tapi kalau buzzer itu kadang-kadang juga permasalahan ekonomi. Iya. Cuma masalah ekonomi kalau kita juga bisa mensaring ini enggak kok Kak. Betul juga sih. Sudah fulfill sama Tuhan ya. Hati kita tuh gak akan nyampe gitu ke sana. Gitu. Nah, ketika semua norma itu udah diterjang gitu ya, dilanggar semua, barulah hukum akan bertindak. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi soal yang norma agama itu. Nah, kita kan ini yang sudah lebih dewasa ya, lebih kuat ya.
gimana sih caranya kita supaya mengajarkan? Karena kebanyakan ternyata yang mengumbar hate speech itu tadi itu adalah anak-anak dan remaja. Dan remaja ya. Kak, bukannya kita kayak kita gini kan sibuk kuliah, sibuk bekerja, jadi udah nggak ada habis waktu ya lagi waktunya kan. ya. Sedangkan mereka kan anak-anak itu belum mampu untuk ambil keseluruhan cerita, tapi dia hanya cuplik gitu. Itu gimana sih Kak? Dilihat dari kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen ya. Kalau kita kembali tadi masalahnya anak-anak dan remaja, itu kan berarti di dalamnya ada parenting ya. Iya. Ada pola asuh ya, pola asuh dari orang tua. Nah itu kembali lagi kepada orang tua. Kalau di Kristen kita kembali lagi bahwa ada yang namanya hukum kasih. Oke. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, gitu kan. Ketika dua hal itu yang dimasukkan dalam pola asuh, gitu ya, misalnya tuh seseorang tuh karakternya akan terbentuk. Iya. Ya, karakter kekristenannya, karakter Kristusnya itu akan muncul. Dan kalau kita sudah berada di titik itu, kita nggak akan sampai hati ya untuk bisa nuduh orang. Betul. Kita nggak akan sampai hati untuk bisa menyakiti hatinya orang. Betul. Gitu. Ya. Seperti kalau boleh, tadi saya ambil satu ayat Kak, cari ayat gitu ya. Ini ada di Efesus 4 ayat 29. Efesus saya boleh baca ya Kak ayat ya? 29. Boleh Kak, silakan. Saya baca aja supaya nggak keliru. Betul. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin, haleluya. Itu Wah, di situ. menentukan sekali ya Kak ya. Jadi apa yang kita tulis gitu ya, jempol kita ketik itu ya kembali lagi ke sini. Iya betul. Kalau itu tadi karena itu kan Alkitab kan zaman dulu belum ada media sosial ya. Kalau orang bilang kan paribahasa. Peribahasanya itu adalah mulutmu harimaumu. Kalau sekarang adalah jempolmu harimaumu. Berarti, jempol digital sosmed adalah Tuhanmu, ada yang begitu juga kan. Serem gitu, banget, serem banget kan kalau kayak gitu. Waduh, serem banget barusan itu ya. Kenapa jadi berhala itu media sosial? Itu. Nah ini nanti ada ayat yang keduanya Kak. Apa itu Kak? Ayat keduanya yang di 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Ya. Segala sesuatu yang halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ingat itu Igeners. Ya, tidak boleh. Belum tentu yang halal itu adalah baik untuk dirimu. Artinya kekristenan itu sebenarnya memberikan kebebasan, gitu kan, kebebasan. Tetapi kebebasan ini harus kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang harus bertanggung jawab. Iya. Kita diberi tanggung jawab untuk mengelola, gitu kan, mengelola dalam hal ini kalau misalnya sosmed, ya berarti kita mengelola sosmed kita lah ya, akun-akun sosmed kita, bagaimana akun sosmed kita itu bisa menebarkan kasih, menebarkan ajaran Kristus, ya. Gitu kan. Terus berarti bukan hanya gambarnya aja yang bagus ya Kak ya, bukan typing cantik, typing jelek ya Kak ya. Kalau anak zaman sekarang gitu kan bilangnya, gitu ya. Harus isinya kontennya penuh dengan ajaran kasih Kristus. Ya, itu. Gitu ya Kak ya. Jadi ingat sosial media kita itu memang adalah media untuk bersosialisasi, tapi kalau untuk kita itu juga menyebarkan kasih Kristus. Betul, artinya untuk membangun diri kita juga. Betul. Gitu ya. Yang saya bilang tadi, kalau kita bekerja dengan sosial media itu, kita bisa membangun jejaring sosial ya, gitu betul. kan. Terus dengan media sosial kita juga bisa belajar tuh, semakin kreatif. Ada AI sekarang juga jadi agak galau juga kan, karena udah mulai dipakai untuk hal-hal yang termasuk deepfake itu, yang muka kita ternyata kita nggak pernah ngomong begitu, ternyata tiba-tiba ada kayak gitu ya, kan serem banget ya Kak ya. Di pekerjaan saya pun AI itu juga bisa menjadi ancaman gitu di pekerjaan saya. Makin liar ya. Makin. Jadi tergantung kepada manusianya yang merupakan organ aktif yang untuk menjalankan si sosmed sarana pasif ini gitu, mau dibawa kemana gitu. Oke lah. Oke deh, berarti memang ada tanggung jawab pribadi kita untuk bersama-sama membuat lingkungan ini menjadi lebih bagus secara lebih sosialnya baik, ya. kondusif. Dan itu komprehensif, nggak bisa hanya
kita menuntut pemerintah aja nggak bisa Oke. gitu. Itu harus dari sampai lini yang terbawah, artinya dari keluarga. Oke, Gimana? berarti kita tidak terus-terusan meminta pemerintah untuk bertanggung jawab akan ini, sedangkan kita sendiri tidak bertanggung jawab untuk menjaga Iya, hal ini ya betul. Kak ya. Karena semuanya itu bisa tercipta Mhm. ketika peran pemerintah selaras dengan peran masyarakat. Uh, Jadi pemerintah dan cakep masyarakat banget tuh punya perannya masing-masing gitu loh. Ah. Pemerintah jalankan perannya, masyarakat jalankan perannya mulai dari lini terkecil di dalam keluarga gitu ya, dalam pola asuh dan lain sebagainya. Udah, kalau itu semua berjalan dengan baik, dunia ini akan damai sejahtera. Amin. Damai gitu ya. Amin, iya ya. Memang kata kuncinya adalah selaras. Selaras dan serasa. Oke deh Kak. Wah, ini luar biasa banget. Aku sampai terpesona. Asik. Kita nyanyi nggak? Ada gitarnya udah pulang kayaknya itu ada gitar tapi nggak ada Pesona kan pemain. lagunya Glenn ya? Iya, Bung Glenn, waduh jadi kangen Bung Glenn, loh kok jadi kesana-sana. Oke deh Kak, nah tadi itu sudah dapat nih kata kuncinya bahas laras. Nah aku mau dong Kakak sebelum kita akhiri, sayangnya kita harus mengakhiri ini semua ya Oke, Kak ya. iya. Maunya kalau bisa sih harusnya 2 hari 2 malam ya kita ngobrolin ini ya. Iya, kayak kita nginep aja ya. Kita nginep ya, cuman kok di sini nih. Oke, gimana sih Kakak bisa kasih nih membagikan kepada teman-teman yang ada di Igen, yang nonton Igen Talks kali ini, para Igeners itu guidance, terus abis itu juga kasihkan statement yang menohok, Waduh, menohok menohok tapi ya. membuat sadar bahwa sebagai seorang Kristen itu harus bersosial media itu seperti apa? Silahkan Kak. Jadi untuk teman-teman muda yang ada di rumah ya, para Igeners ini, marilah kita bijak bersosial media. Ya. Gitu ya. Artinya ruang digital itu digunakan adalah tujuannya untuk hal yang positif. Betul. Harus untuk tujuan hal yang positif dan tujuan yang membangun. Bijaksanalah menggunakan jempol, jangan lupa gitu ya. Setiap apa yang diketik harus membawa kebaikan untuk semua orang. Gitu ya, harus memberikan kasih juga gitu. Gunakan sosial media untuk membangun jejaring sosial, kemudian untuk membangun kreativitas gitu ya, membangun kreativitas dan juga untuk bisa menambah pengetahuan dan menambah ilmu. Gitu. Jadi bijak, jangan lupa bijak, kembali mendekat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber semuanya. Betul. Gitu ya. Jadi mendekat dengan firman Tuhan, diresapi dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk juga dalam kita bersosial media. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Gitu dulu ya kali ya Kak ya. Aku masih tetap terpesona Igener sama Kakak Fitri yang udah bisa jelasin bagaimana kita harus selaras dalam bersosial media dan kita harus mencerminkan bagaimana kasih Kristus ya Kak ya dalam betul. bersosial media. Oke, sayang sekali kita harus berpisah Kak, Iya. tapi untuk Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. boleh Lanjutin lagi ya. boleh ya nanti kita dengan ngopi boleh kali ada kopi. Oke Kakak, sebelum kita mengakhiri Igen Talks pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia penuh dengan ping-ping. Sayangnya aku nggak ping, kita nggak janjian. Janjian ya Kak ya. Tahu gitu kan janjian. Ya Allah. Kita bisa kali Kak ya untuk sama-sama berdoa supaya teman-teman di sana yang Igener semua baik yang masih muda maupun sudah dewasa, lebih dewasa lagi supaya kita juga terjaga dalam lingkup kasih Tuhan baik di dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya gitu ya. Silakan. Oke deh, mari teman-teman kita berdoa semuanya. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berdiskusi mengenai sosial media Tuhan. Saat ini banyak gempuran, banyak fasilitas sosial media yang tersedia di dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan, tuntun kami untuk selalu bijaksana dalam menggunakan sosial media kami. Ajarkan kami untuk kami memiliki kebebasan berekspresi, tetapi kami juga dapat bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan. Kami harus selalu mendekat kepadamu Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai bekal bagi kami menjalani hari-hari kami, termasuk kami dalam bersosial media. Biarlah platform sosial media yang ada di ruang digital kami
bisa kami gunakan untuk membangun hal-hal yang positif di dalam kehidupan kami, bisa kami gunakan untuk menebarkan kasih, bisa kami gunakan untuk menebarkan pelayanan gereja, dan juga untuk menebarkan ajaran-ajaran Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi kami semua, terutama rekan-rekan muda yang saat ini sedang banyak digemari dan menjadikan sosial media, menjadikan perangkat digital itu sebagai kegiatan sehari-harinya Tuhan. Kami mohon dalam doa kami, Tuhan selalu menjaga kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mensyukuri segala apa yang Tuhan berikan, dan kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Wah, oke. Kalau begitu, dengan ditutupnya doa dari Kak Fitri tadi, kita juga harus berpisah. Para Igeners di Igen Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat menebarkan kasih Yesus. Selamat menebarkan kasih Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa bersosial media yang baik ya. Jempolnya yang baik ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal, di rumah yang kekal, di rumah yang kekal. Sampai jumpa di Igen Talks berikutnya. Tuhan memberkati.